Baik, saya lanjutkan untuk bagian kedua di operasi penghapusan atau delete ya. Delete pada double linked list. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu ada delete first ya. Oke. Sama seperti di insert, saya akan gambarkan, kemudian saya akan tuliskan seperti apa representasinya di C++. Oke, pertama kita perlu buat dulu ya. Kalau misalkan jelas kita perlu buat dulu yang namanya prosedur. Misalkan saya buat prosedur namanya delete first. Nah, kemudian di dalamnya apa? Variabel-variabelnya. Yang pertama jelas ada list ya. List tentang L yang akan kita operasikan. Kemudian ada kita di sini melakukan operasi penghapusan. Nah, di sini pointer yang kita gunakan adalah pointer hapus. Yang mana di sini kita juga menggunakan info type. Sebenarnya tergantung pada yang sudah direpresentasikan sebelumnya itu ya. Ini karena mengikuti. Ini pointer hapus. Oke. Nah, kalau misalkan penghapusan, di sini kita butuh ada yang namanya temp ya, temporary element. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan untuk proses penghapusan kita bisa saja mendefinisikan ada lagi yang namanya variable temporary. Cuman mungkin di sini coba yang dicontohkan di sini adalah kita temporary itu kita buat dari elemen yang sudah ada gitu. Jadi cuman menggantikan, misalkan temporary ini kan delete first ya. Nah, delete first. Nanti berarti yang akan kita operasikan adalah L first-nya dari elemen di dalam list yang kita punya. Jadi kita cek dulu nih, kita lakukan dulu pengecekan apakah di dalam list itu ada isinya atau tidak. Kita bisa buat apa namanya? Oh, mungkin gini aja seperti insert ya. Saya buat dulu saja. Misalkan saya punya list ya, punya list, elemennya ada 2, listnya list double. Hanya ada 2 variabel di dalamnya, 2 elemen maksud saya. Ini. Oke. Nah, kalau kita melakukan delete first, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita cek dulu. Ini udah ada isinya belum sih listnya gitu. Kalau udah, yang mana yang harus kita hapus? Sini misalkan yang kita hapus yang ini ya, jelas karena delete first ya. Versi first yang elemen pertama dari list kita yang akan kita hapus. Nah, di sini kita perlu dulu melakukan pengecekan. Ini saya lanjutkan di sini ya. Kita lakukan pengecekan apakah is empty. Apakah list kita itu kosong gitu. Nah, di sini kita buat ada yang namanya alamat dari suatu elemen yang namanya temporary. Jadi kalau misalkan seperti kita kan kalau input kemarin ya, kalau kita input itu kan address yang kita pertukarkan selanjutnya, yang selalu kita pertukarkan adalah new elemen gitu ya. Nah, yang di sini kita menggunakan elemen yang sudah ada. Nah, di sini saya buat yang namanya ada yang namanya temporary. Saya singkat temp saja ya. Nah, ini nanti akan dioperasikan si alamat dari temp ini. Nah, kita ingin menghapus sesuatu,
Temp ini untuk ini ya, untuk apa namanya, elemen alias yang akan membantu kita untuk menghapus suatu elemen yang kita tandai. Dan dalam hal ini adalah delete first adalah elemen pertama. Nah, kita katakan dulu si ini kan jelas L first gitu ya dari list kita itu ya. Nah, untuk menghapusnya kan nanti kan kalau kita hapus di sini nih, misalkan satunya kita hapus L first-nya di sini. Jelas ada perubahan nih dari struktur list kita. First-nya tentunya akan menuju ke sini nanti, ke elemen kedua gitu. Kemudian elemen kedua dari apa namanya, previous dari elemen kedua di sini tentu dia jadi nol gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan ketika kita hapus si first ya di sini. Nah, untuk itu kita berikan dulu suatu alias. Untuk L first ini kita katakan sebagai temp. Mungkin di sini bisa saya berikan saya katakan temp itu adalah L first. Nah, kemudian setelah itu ini kan yang mau kita hapus si satu ini atau L first ini gitu. Setelah itu untuk menghapus sama ya seperti terminologi yang sudah pernah saya sampaikan di single list, kita nggak boleh langsung tahu-tahu ngapus di sini gitu, ngapus koneksi yang sudah ada atau pengait yang sudah ada. Kita buat dulu pengait baru gitu ya, kayak pengait cadangan gitu, baru nanti bisa kita hapus dengan aman di sini. Nah, untuk penghapusan yang jelas sama juga seperti di single list. Di sini kan ada info ya. Kita perlu nih menghapus info yang ada di dalam elemen yang akan kita hapus. Jadi di sini pointer yang kita gunakan pointer hapus. Kita gunakan dulu untuk hapusnya. Hapusnya kita lakukan terhadap temp ya, temp info. Yang kalau misal kita allocation, proses allocation kan tempnya infonya X gitu ya. Kalau di sini X gitu. Nah, X-nya ini kita hapus dulu. Kita hapus si tempnya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita cek nih elemen yang ini tadi. Ini kan tadi sudah is empty, tidak gitu ya. Tidak empty berarti kita melakukan ini nih. Katakanlah udah ada dua. Yang ini itu kondisi dari yang list yang kita punya misalkan. Nah, selanjutnya kita cek lagi dulu apakah L first itu sama dengan L last. Nah, untuk kasus ini adalah ketika ini berlaku gitu ya, is empty-nya ini tidak kosong gitu, benar. Nah, di sini kita buat lagi ada suatu percabangan lagi. Jika apa? Jika temp ini tadi, dalam hal ini masih L first ya, L first ini sama dengan L last gitu ya, berarti elemennya hanya ada satu. Elemennya hanya ada satu. Yang seperti yang sudah saya sampaikan juga, kalau L first itu sama dengan, ke bawah ya, sama dengan L last. Ini bisa dikatakan kalau hanya ada satu elemen di dalam list yang kita punya. Nah, di sini kita cek dulu apakah tadi temp ini cuma satu nih ataukah ada lagi elemennya. Kita lakukan ngecek kan if L first ya itu sama dengan L last kalau misalnya hanya satu elemen. Nah, jika L first sama dengan L last berarti hanya satu elemen ya. Berarti kita bisa set next-nya dari hanya ada satu elemen, maaf. Kalau ada satu elemen berarti L last-nya itu bisa kita katakan sebagai null. Bentar, saya tuliskan dulu. Sama dengan null. Jadi ketika ada kondisi L first sama dengan L last atas satu elemen tadi, itu jadinya
ls-nya 0 ya, karena ls itu tidak akan menunjuk kemanapun lagi, hanya dia jadinya nilainya 0. Nah, yang kebetulan yang kita operasikan bukan yang di sini. Ini kita tidak kita operasikan karena kita punya dua elemen nih, bukan hanya satu elemen. Berarti kita akomodirnya dengan menggunakan kondisi yang lain. Nah, ketika kita punya elemen yang lebih dari satu gitu ya, kita katakanlah kita elemennya punya dua nih. Nah, tadi invoice sudah kita lakukan, belum saya berikan nomor ya. Katakanlah di sini saya berikan nomor 1, 2, 1 untuk melakukan penamaan kalau ini adalah temp. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua saya hapus infonya. Ini dihapus. Nomor 2. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, selanjutnya kita cek nih kondisinya, karena tidak sama dengan satu elemen, berarti ada elemen kedua yang kita punya. Yang kita lakukan ada apa selanjutnya? Yang kita lakukan adalah ini apa? Ini tadi L first next-nya ini apa? 2 ini ya. L first next. Coba saya tuliskan dulu. L first next. Dalam hal ini kan elemen kedua ya. Nah, elemen kedua. Kita ingin menyebutkan previous dari elemen kedua ini. Gimana caranya? Sama seperti di proses inverse. Di proses insert. Berarti di sini ada L first prev. Nah, ini akan kita lakukan di sini. Kita ingin menyebutkan garis yang di sini nih. Nah, kita tuliskan dulu L first next. Ini untuk menyebutkan angka 2, nomor 2, elemen 2 di sini ya. Kemudian L first next previous. Maksudnya di sini previous yang ini ya. Yang di sini kita katakan sama dengan 0. Ini sebagai efek dari tadi ketika sudah dilakukan penghapusan. Kita tutup. Jadi kita berikan previousnya ini 0 gitu, nggak nunjuk kemana-mana lagi si dia ini, si panah ini tidak menunjukkan kemana lagi, jadinya 0. Kalau tadi kan ketika cuma satu elemennya, ls-nya itu 0 gitu ya, sudah, karena tidak ada apa-apa lagi dan tidak menunjuk kemana-mana lagi. Kita sampai ke step ini, saya tuliskan di sini step ketiga. Selanjutnya apa? Ketika ini berarti kita akan menghapus yang di sini kan, elemen 1 kan. Nah, ini harus ada yang kita set dulu nih di nomor 2. Nah, yang kita set apa? Yang tadinya L first-nya di sini gitu ya, di nomor 1. Jadi posisinya jadinya di sini nih nanti L first-nya. Ketika posisinya di sini, kita bisa tuliskan L first itu sama dengan L first next. Ini kan L first next nih tadi. Nah, jadi sekarang jadinya L first dia, menggantikan L first yang lama. L first sama dengan L first next. Kemudian ini tadi temp ya. Temp next-nya gimana tadi, ini belum kita apa-apakan. Ingat kita harus punya 2 nih. Ini kita belum apa-apakan tadi kan. Ini kita set dulu sama dengan 0 gitu. Biar hilang konektornya. Berarti ini apa tadi? L first atau temp ya. Temp ya. Ini kan temp tadi. Kita katakan sebagai temp. Temp next-nya sama dengan, kita katakan kita menghilangkan gitu loh. Menghilangkan ini. Berarti jadinya 0. Sudah. Pak, bagaimana dengan ls? Ls kan tidak kita otak-atik nih. Kita cuma menghapus bagian yang di sini, yang nomor 1 saja.
Nah, berarti yang kita operasikan itu yang di sini. Selanjutnya setelah selesai, ini yang sini sudah di set 0, ini 4 ya. Ini 4. Tadi ini jadinya 4. Sudah di set 0, selanjutnya apa lagi? Nah, setelah konektornya ini sudah kita hilangkan, gitu ya. Tadi infonya sudah dihapus, kemudian konektornya juga sudah dihapus. Ya sudah, selanjutnya kita tinggal mendealokasikan. Kita dealokasikan apa? Siapa yang kita dealokasikan? Si temnya. Temnya kita dealokasikan. Tadi kurawalnya ada 1, 2 ya. Oke. Jadi kita sekarang punya hanya satu elemen ya. Satu elemen di dalam list yang kita punya. Tadi kan ini udah kita set 0 ya. Berarti ini 0 nih, tidak nunjuk kemana-mana. ls-nya tadi udah ls-nya tadi di sini ya. ls-nya ya sudah. Ini kan memang 0 karena memang tidak ada operasi di sini tadi gitu. Ini kita tidak set karena tadi memang tidak kita operasikan. Yang kita operasikan tadi kan hanya bagian yang di sini saja. Gitu. Kira-kira itu untuk delete first. Mungkin sedikit tadi terkait nomor 4. Nomor 4 ini kan kita kan mengoperasikan ini konektor ya. Nomor 3 tadi kan kita menghapus konektor nomor 3 gitu. Nomor 4 ini sebenarnya dia membuat sama dengan ini membuat koneksi antara si first ini ke elemen yang nomor 2 tadi ke sini. Gitu. Ini nomor 4. Oke, gitu ya. Sekarang kita move ke ganti ya, kita ke kelas dulu saja. Kita delete last. Kita lanjut ke delete last 2 delete last. Untuk variabelnya sama, misalkan saya buat namanya delete last dari fungsi variabel prosedurnya. Inputnya adalah list L, letter L, kemudian info type dari hapus. Oke, delete last. Oke, mungkin kita ibaratkan lagi kita punya list doubling list gitu ya, yang elemennya ada 2 di dalamnya. Nah, kalau kita menghapus yang last berarti yang nanti yang akan hilang yang di sini. Itu ya. Nah, operasinya seperti apa? Gimana sih ngapus last? Kalau ngapus last kita tidak jauh-jauh. Kita tidak jauh-jauh dengan melakukan sesuatu apa? Kita menghapus 2 konektor ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya si yang tadinya ini katakanlah dia menunjuk ke, oke saya berikan nomor dulu ya, 1, 2. Yang tadinya 1 menunjuk ke 2, ketika lastnya dihapus, jadi ini lastnya akan berpindah ke sini. Kalau lastnya berpindah ke sini, tentu saja ini akan menunjuk ke 0 nantinya. Gitu. Oke, saya lanjutkan dulu untuk membuat code-nya di sini ya. Saya lanjutkan di sini. Kita cek dulu nih, kalau kita mau menghapus kita cek dulu listnya ada nggak isinya. Kalau misalkan ada, ya oke nanti kita hapus. Kalau nggak ada, ya apa yang mau kita hapus gitu kan. Saya berikan dulu sebuah kondisi if is empty, tidak kosong gitu ya, tidak kosong listnya. Nah, kita juga mengoperasikan temp di sini untuk membantu gitu ya, untuk membantu. Kita operasikan nanti temp. Temp ini kita katakan sebagai siapa? Sebagai L last.
Nah, kalau tadi yang kita jadikan tem yang di insert first itu yang nomor 1, nah sekarang temnya berpindah ke sini. Temnya ada di nomor 2. Tem ya, tem ini nanti yang akan kita bebaskan atau kita hapus. Saya lanjutkan. Sekarang berarti kita katakan ini tem. Tem adalah L last. Kemudian yang mana yang mau kita hapus, sama seperti tadi kita lakukan penghapusan dulu terhadap infonya di sini. Oke, saya katakan tem. Ini nomor 1, saya berikan nomor dulu gitu ya. Oh, ini tem nih gitu. Yang tadinya dia punya identitas sebagai elas. Tuh. Selanjutnya yang kedua, kita hapus, kita bebaskan nih si info tab di dalam sini. Kita gunakan pointer hapus untuk menghapusnya. Yang kita hapus mana? Ini kan kita sebutkan tem tadi. Kita sebutkan tem next, maaf, tem info. Kita menghapus si X di sini. Ini nomor 2. Selanjutnya gimana kalau sudah kita hapus? Nah, tinggal yang perlu kita urus selanjutnya adalah konektor yang di sini nih, gitu. Konektor yang di sini. Nah, ini kan sudah kita katakan tem tadi, sudah kita hapus infonya. Kan kita belum mengoperasikan apapun untuk konektor-konektor di sini. Nah, untuk bisa mengoperasikan kita cek dulu lagi. Kita lakukan pengecekan lagi. Apakah elemen yang kita sebut sebagai tem ini tadi dia satu-satunya, elemen satu-satunya. Kalau elemen satu-satunya berarti apakah dia sebagai L first sekaligus L last first. Ini harusnya tadi tidak hitam ya. Nggak apa ya, saya lanjutkan. L last gitu. Apakah yang ini tadi L first sama yang L last? Kalau misalkan iya gitu, tapi kan nggak masuk ke dalam kasus kita kan dua elemen gitu ya. Ketika iya hanya satu elemen saja, kita bisa katakan L first-nya 0. Kita bisa katakan L first-nya 0. Seperti nah, ini untuk kasusnya ini nih, L first-nya 0. Ya, ketika mau kita hapus, kita sama dengan menghapus yang ini gitu. Misalkan tadi kan cuma satu elemen, ada konektor yang menunjuk ke sini nih, si first-nya gitu kan. Nah, ini kita hapus ketika dia memang hanya ada satu elemen, tapi tidak berlaku untuk kita itu ya. Oke, mungkin di sini saya buat nomor 2 yang tidak kita berlakukan di tempat kita. Ketika yang ini tidak kita berlakukan, berarti kita punya kondisi lain yang sesuai dengan kasus kita. Nah, tadi kan di sini kan ada konektor antara 1 dan 2 ya. Nah, ini perlu kita hapus nih gitu. Perlu kita hapus. Yang tadinya ini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, ini yang perlu kita urus. Kita urus dulu yang atas nih, yang dari 1 next. Berarti first, ini katakanlah first next ya. Ini yang perlu kita urus. Tapi kita menyebutkannya dari sisi tem. Sama seperti yang tadi kita menyebutkan ini itu adalah, ini kan tem prev ya. Tem prev ya, previous dari tem untuk si 1 ini gitu. Nah, kita ingin menyebutkan yang di sini. Berarti next-nya dari tem prev ini gitu. Nah, mungkin agak sedikit ribet ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi tem prev next gitu. Kita mau menyebutkan panah yang ini nih. Nah, kita ingin menghapus dia ini gitu.
menghapusnya gimana? Kita katakan null berarti tidak menunjuk ke elemen 2 lagi, karena elemen 2 ini tadi yang akan kita hapus. Saya akan lanjutkan. Berarti bisa kita katakan sebagai temp pref ya. Temp pref itu nomor 1. Tapi next-nya yang dimaksud jangan di sini. Kita set sama dengan null. Nah, sudah kita set sama dengan null. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Belum. Kita cek lagi nih. Kita baru ngurus satu ini tadi. Oke, ini saya tuliskan dulu. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 yang kita berlakukan. Nomor 2 di sini. Nah, sekarang kita urus yang di sini. Konektor yang di sini satu lagi. Gimana cara ngurusnya? Cara ngurusnya adalah ini apa? Previous ya, previous dari temp ya. Ya enggak? Previous dari temp. Nah, previous dari temp ini kita katakan dia ini last gitu. Jadi last ini akan menunjuk ke sini. Jadi ini kita hapus, last ini akan membuat koneksi ke, saya ubah jadi hijau. Dia akan membuat ke sini, menunjuk ke sini. Ini yang kita uruskan, tapi jangan kita hapus langsung, kita tunjuk dulu saja, last-nya kita tunjuk langsung ke sini dulu, baru nanti kita hapus yang ini, gitu. Jadi setelah itu tadi null ini sudah, gitu ya, ini sudah beres. Selanjutnya kita urus yang ini. Nah, kita nggak boleh langsung menghapus ini, gitu. Kita bisa langsung hapus, kita buat dulu koneksi. Kita katakan last kemana nih? Ke temp pref, ya kan? Ini temp pref kan ke sini. Temp previous. Ini hitam lagi jadinya. Kemudian ketika sudah ini kita buat koneksi nomor, saya berikan nomor ini nomor 3 nih, 3. Kita baru bisa menghapus ini. Menghapus ini gimana caranya Pak? Caranya ini kan apa nih? Temp pref ya. Set saja jadi null. Gitu. Jadi temp pref-nya sama dengan null. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu di sini. Kita ngapus yang di sini. Konektor yang ini. Nah, kita hapus. Sudah, ini sudah enggak lagi. Ini sudah enggak lagi. Terus, ini kan sudah null nih nomor 2. Nomor 2 ini sama dengan representasi dari last gitu. Elemen terakhir. Lah, kenapa Pak? Karena next-nya dia nuju ke null gitu. Jadi sudah, ini tadi udah beres. Ini kita koneksikan ke sini, ini kita set null, beres, sudah. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya sama seperti yang di di delete first tadi ya. Setelah selesai ya kita tinggal dialokasikan. Siapa? Si temp. Ada 1, 2 gitu. Jadi gitu, kita ketika menghapus sesuatu ada 2 konektor yang perlu kita urus gitu. Agak sedikit berbeda dengan single linked list kan. Kalau single linked list ya satu konektor saja, kali ini enggak. Dan perlu diingat, sebelum menghapus konektor, buat dulu konektor yang aman. Maksudnya seperti tadi ya, sebelum kita menghapus yang di sini nomor 4 tadi ya, nomor 4 di sini, kita buat dulu konektor ke sini supaya aman gitu. Ini dihapus ya nggak apa-apa, ini sudah ditunjuk sebagai last gitu. Ini untuk untuk delete last. Oke, selanjutnya untuk primitif ketiga dari delete double English ya, itu delete yang belum tadi, delete apa? Delete after ya, delete after. Delete after itu berarti penghapusan sebelum gitu ya.
penghapusan sebelum. Sebenarnya delete after ini pun bisa kita terapkan untuk delete last. Tapi nanti saya sampaikan ketika sudah saya jelaskan dulu untuk delete after. Saya misalkan seperti ini ya. Kita punya list yang isinya ada 4 elemen. Misalkan ya. Elemen ketiga, elemen keempat. Oke, saya akan berikan nama untuk setiap elemennya. 1, 2, 3, 4. Nah, saya 4. Nah, kita ingin melakukan penghapusan delete after itu. Setelah after delete after. Misalnya kita hapus yang ini nih. Ini akan kita hapus. Delete after. Afternya yang mana gitu? Afternya ini. After. Delete after berarti before-nya mana gitu. Before-nya nomor 2. Nah, before-nya nomor 2. Kita akan melibatkan objek yang di sini, elemen yang di sini gitu. Kita juga bisa mungkin juga akan melibatkan elemen yang di sini untuk proses delete after ini. Before kita samakan saja ya istilahnya. Kalau misalkan sebelumnya kita menggunakan predecessor, kita gunakan predecessor gitu di sini. Kalau misalkan mau dilengkapi lagi, ini bisa juga kita sebut sebagai successor gitu ya. Nah, yang akan kita hapus yang ini nih kebetulan. Nah, oke. Kita buat dulu nama fungsinya prosedur ya. Void delete after. Apa yang kita lakukan di sini? Kita nanti akan menggunakan istilah temp. Temp untuk siapa? Temp nanti untuk si objek yang akan kita hapus atau elemen yang akan kita hapus. Oke, di sini yang kita operasikan adalah address dari si temp. Oh sorry, tempnya enggak ya. Tempnya yang kita sebut sebagai variabelnya yang akan dihapus. Yang kita sebutkan malah yang di sini, address dari predecessor. Kemudian ada info type hapus. Nah, kita lakukan proses setelahnya di sini. Kita buat, kayaknya perlu dibuat ada kondisi ya. If apa nih? If kita langsung saja fokus ke predecessornya. Predecessor next-nya nih. Next-nya perlu kita cek nih, ini null atau enggak nih next-nya. Kalau null jelas kita delete last nanti gitu. Itulah tadi kenapa saya sebutkan delete after dan delete last ini ada hubungan. Ketika kondisinya after itu gitu ya. After itu adalah last gitu. Nah, ini mungkin kita cek dulu. Jika predecessor next berarti yang katakanlah kita kasusnya di sini nggak nol ya. Kalau nggak nol berarti masih ada lagi gitu objeknya di sini. Masih ada lagi objeknya di sini. Berarti ini bukan elemen terakhir. Tidak sama dengan nol. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah ini yang mau kita hapus, ingat ya. Kita hapus yang ini nih. Si temp. Saya berikan nama temp nih. Kebetulan di sini belum ada apapun terkait temp yang saya tuliskan. Nah, kita perlu buat dulu namanya. Kita perlu buat dulu alamat dari tempnya. Ini alias sebagai elemen yang akan kita hapus gitu ya. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Kita sebutkan ini temp. Ini itu temp loh. Kalau kita sebutkan ini temp adalah temp sama dengan ini apa? Predecessor elemen next ya. Predecessor next. Ini nomor 1. Nomor 1 nih.
Nah, selanjutnya kita hapus nih infonya di sini. Ini kan yang mau kita hapus. Kita hapus, berarti kita gunakan pointer hapus untuk menghapus. Hapus, ini apa? Temp info ya. Temp info. Udah, ini sudah dihapus. Ini kita sebutkan sebagai next gitu ya. Yang mana kita berikan identitas next temp ini adalah next dari predecessor gitu yang ini tadi. Nah, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya saya geser dulu ke sini. Nah, karena ini akan kita hapus, jadi ini kan predecessor next tadi kan punya temp ya. Jadi temp itu kita katakan yang sebelumnya. Jadi temp itu sama dengan predecessor next. Itu kan ya. Kemudian temp juga sama dengan ya mungkin kita nggak usah mengoperasikan ini gitu ya, tapi saya berikan gambaran saja. Jadi misalkan saya punya nama, ada lagi yang namanya successor pref gitu. Jadi kan ada dua arah di sini juga ada sebenarnya. Nah, sekarang kita gantikan nih posisinya. Kita mau mengatakan kalau misalkan next dari predecessor ini akan berpindah ke elemen setelah temp gitu. Jadi kalau misalkan seperti buat konektor itu saya buat konektor lagi dari sini ke sini. Tuh. Nah, untuk apa? Untuk nanti kan ini mau dihapus gitu ya. Nomor satunya mau dihapus gitu. Terus nomor 2-nya juga nomor yang ini juga dihapus. Gitu. Ini berpindah gitu kan. Nah, untuk yang ini saya buatkan ini kan pred next ya. Pred next kan tadinya ke temp. Predecessor next itu kita katakan temp next untuk membuat sini, untuk membuat konektor di sini nih. Pred temp sama dengan pred next sama dengan temp next gitu kan. Nah, ini sama dengan membuat garis yang nomor 2, garis hijau. Selanjutnya kita mau nyebutkan kalau misalkan previousnya ini ya, previous ini kan mau kita ganti nih, previous dari successor gitu ya. Mungkin ini cuma tambahan aja ya sebagai insight. Nah, di sini ini kan kita punya successor ya. Successor ini gimana sih kita nyebutnya gitu? Berarti temp next previous. Ini tambahan saja. Yang ditunjuk itu prev. Gitu. Nah, ini yang akan kita ubah nih. Yang tadinya ini garis panahnya kita harus ubah ini ke sini. Jadi saya buat lagi garis. Berarti 2 sini sudah. Sekarang saya buat garis berlawanannya, kan double ya. Nah, ini yang perlu saya buat yaitu nomor 3. Nomor 3 ini gimana? Nomor 3 ini gimana nih nyebutnya nih? Ini temp next successor. Untuk menyebutkan previousnya, temp next yang ditunjuk itu previousnya, yang nomor 3 gitu. Berarti yang ini yang akan saya operasikan. Nah, apa nih? Ini apa? Temp next. Temp next yang mana? Temp next ini gitu ya. Saya akan nunjuk yang ini nih, yang garis yang ini. Temp next previous. Jadi temp next ini bisa kita katakan sebagai suksesor gitu ya. Ini nih, tadi belum saya berikan tanda. Tapi nggak saya sebutkan. Ini supaya insight saja. Ini bisa disebut sebagai suksesor juga sebenarnya. Jadi memang nggak saklek, kembali lagi. Nggak saklek yang dicontohkan di sini harus kalian terapkan. Yang jelas itu pemahaman konsepnya. Apalagi kalian hafalkan. Kalau dihafalkan ya sudah, nanti ketika ada kasus serupa
ada penyebutan-penyebutan yang berbeda, itu ya sudah, nanti kalau kalian andalkan hafalan udah hilang, sudah nggak bisa ngerjakan. Saya lanjutkan di sini, saya mau ganti nih konektornya. Ref ini yang tadinya ke sini ke temp gitu ya, saya ubah jadinya kemana? Tadinya ke temp konektornya. Ini tadinya ke sini gitu kan? Ke sini nih. Berarti ke predecessor. Sudah, ini sudah aman, koneksi ke sini, ini sudah aman, koneksi ke sini. Selanjutnya apa? Kita tinggal hapus nih. Temp next kita hapus, kita buat jadi 0 gitu. Temp prep-nya juga kita buat jadi 0. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Berarti temp next dulu apa pref dulu? Sama. Next saja dulu. Next sama dengan 0. Kemudian temp pref sama dengan 0 juga. Untuk menghapus gitu. Tadi belum saya buat. Ini nomor 3 ya. Nomor 4. Nomor 4 itu yang ini nomor 4. Ini nomor 5 nih. Ini nomor 5. Oke. Semakin ini gambarnya. Semakin gak kelihatan. Nah, setelah itu apa? Kalau dia menghapus berarti kita harus free. Kita buat free. Kita dialokasikan. Si siapa ya? Si temp tadi yang kita hapus. Tutupnya 1, 2. Tuh ya, jadi ketutupan. Saya zoom out. Masih ketutupan, zoom out lagi. Nah, kira-kira gitu untuk proses dari delete after. Nah, tadi ya, bisa jadi ini kita sebutkan sebagai suksesor. Bisa jadi ada yang namanya predecessor. Temp ini sebagai alias untuk objek yang akan kita hapus gitu. Nah, tadi ada juga kasus sebenarnya. Delete last itu, misalkan di delete last ya. Nah, di delete last ini kan kita menghapus elemen terakhir. Katakanlah saya punya 3 elemen nih. Misalkan ya. Nah, delete after dari yang ini gitu ya. Delete after yang mana? Yang ini. Yang ini. Bisa jadi ketika kita menghapus delete last gitu ya. Ini kan yang kita operasikan ini delete last nih. Kalau yang tadi. Bisa jadi saja ketika kita mau menghapus delete last ketika kondisinya itu adalah di akhir gitu ya. Ya berarti kita tinggal menggunakan delete after, yaitu prosedurnya delete after gitu. Nah, tapi yang saya contohkan tadi terpisah gitu ya. Delete last ya sudah, delete last satu kasus saja. Delete last kondisinya di sini gitu. Delete after itu untuk yang dihapus itu bukan kondisinya di elemen terakhir gitu. Jadi berbeda. Tapi sebenarnya kalau misal kalian mau ngoprek untuk delete last itu bisa jadi juga yang dipanggil adalah kita memanggil delete after gitu. Ini memanggil, dipanggil prosedurnya. Gitu. Mungkin yang seperti apa ya kalian bisa lihat di symbol English ada yang seperti itu gitu. Mungkin itu untuk delete after, sudah 3 primitif. Harapan saya kalian jangan menghafalkan yang seperti yang sudah saya tulis, tapi coba deh kalian gambar sendiri, kalian buat buat code-code seperti ini sendiri. Akan lebih baik juga ketika kalian buat dalam bahasa sendiri. Maksudnya bahasa sendiri, misalkan next itu kalau di kalian misalkan setelah gitu. Kemudian misalkan pref itu sebelum gitu.
Jadi kalian pahamin dulu ini, kemudian kalian coba pemahaman kalian dengan menuliskan ulang gitu ya, menggambarkan ulang dengan bahasa kalian sendiri. Gitu. Itu akan lebih baik. Jangan sampai menghafal ya. Kalau menghafal sudah hilang nanti. Hilang, kalian ketemu kasus yang berbeda, blank, tidak bisa mengerjakan, ya sampai jumpa di tahun depan gitu ya. Jangan sampai terjadi gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.